Malam ini 7 April 2026, kurang dari 2 jam sebelum batas waktu yang ia sendiri tetapkan dengan gaya sombong khasnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 2 minggu dengan Iran. Dengan nada seolah-olah ia yang mengendalikan segalanya, Trump menulis bahwa ia menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. Hanya karena Pakistan meminta. Syaratnya, Iran membuka Selat Hormuz secara penuh, segera dan aman. Iran langsung menerima. Israel tidak diundang, tidak disebut, tidak ada kursi untuk Tel Aviv di meja itu. Itulah pukulan telak pertama. Aliansi yang selama ini digembar-gemborkan Trump sebagai tak terkalahkan ternyata hanyalah sandiwara. Israel, meski didukung penuh oleh Amerika, ternyata tidak mampu menahan Iran. Apalagi kalau ditinggalkan sendirian. Pada 28 Februari 2026, Amerika dan Israel melancarkan serangan udara paling brutal yang pernah dialami Iran. Membunuh pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei beserta para jenderal senior. Menghancurkan sistem pertahanan udara, fasilitas nuklir, basis militer, bahkan pemukiman sipil dalam skala yang katanya akan mengubah segalanya. 6 minggu kemudian, Iran masih berdiri. Malah Iran terus mengguyur Israel dan pangkalan Amerika dengan gelombang rudal dan drone tanpa henti. Tidak ada penyerahan, tidak ada kehancuran. Iran malah berunding dari posisi kekuatan. Sistem pertahanan Israel yang paling canggih sekalipun dibantu THAAD, Arrow, dan seluruh kekuatan udara Amerika gagal menghentikan rudal-rudal Iran. Bahkan bunker paling terlindungi pun tidak kebal. Ini bukan kegagalan parsial, ini adalah kegagalan total dari narasi bahwa Israel dengan bantuan Amerika adalah kekuatan yang tak terbendung. Iran memainkan kartu perang ketahanan dengan sempurna, mendesentralisasi peluncur rudal, menggunakan peluncur mobile yang sulit dilacak, dan terus menembak meski puluhan pangkalan dan peluncur besarnya hancur. 6 minggu setelah serangan paling masif dalam sejarah kawasan, Iran masih menembak Tel Aviv, masih menembak Teluk, masih memblokade Selat Hormuz. Kalkulasi Iran benar, AS dan Israel kehabisan stamina lebih dulu. Dan disinilah arogansi Trump runtuh dengan memalukan. Trump yang dulu mengumbar ancaman kami akan hancurkan Iran, kini terpaksa mengumumkan jeda serangan terhadap infrastruktur energi Iran. Israel mengatakan akan terus berperang sendirian. Dua sekutu yang masuk perang bersama kini keluar dengan langkah yang berbeda. Dan Israel yang keras kepala melanjutkan perang di Lebanon. Tanpa payung Washington, kini harus menanggung sendiri akibatnya. Pakistan mengundang Amerika Serikat dan Iran ke Istanbul pada 10 April. Dua delegasi tanpa Israel. Netanyahu berteriak minta Iran menyerahkan semua uranium yang diperkaya dan menghentikan pengayaan total. Dia sudah lupa posisi. Tuntutannya diabaikan. Trump tetap menandatangani kesepakatan. Suara Netanyahu, suara Saudi, suara Emirat, suara Lindsey Graham, semuanya tak terdengar lagi dan tak menentukan. Trump, sang deal maker yang sombong, akhirnya menyerah. Karena biaya perang sudah gila-gilaan. Lebih dari 2.000 nyawa. Warga sipil tewas. Pentagon sudah menghabiskan 18 miliar dolar dan minta tambahan 200 miliar. Harga minyak melambung. Qatar kehilangan 17% kapasitas LNG-nya. Semuanya itu terjadi sementara Amerika masih aktif bertempur dengan seluruh kekuatannya. Hasilnya, Iran tidak hancur. Iran malah mengajukan proposal poin yang langsung dijadikan basis negosiasi oleh Washington. Lalu, setelah 6 minggu penuh dengan seluruh kekuatan militer Amerika di belakangnya, apa yang didapat oleh Israel? Rudal Iran masih jatuh di selatan Israel, bahkan setelah gencatan senjata diumumkan. Hezbollah masih bertempur di Lebanon. Iran masih berdiri tegak dengan pemimpin baru dan sistem yang utuh. Israel tidak pecah kongsi dengan Amerika karena satu keputusan dramatis. Israel ditinggalkan karena realitas militer yang telanjang, aliansi militer dan dominasi dunia yang dipertahankan lewat petualangan penuh darah di berbagai belahan bumi tidak cukup, bahkan tidak berjalan simetris untuk Iran. Ia gagal dan menabrak tembok Republik Islam. Dan Trump, si arogan yang dulu berpura-pura jadi raja dunia, kini terpaksa menyapih Israel, meninggalkannya sendirian. Dan itulah akhir dari Israel. Refresh your mind.